No, ibu saya bilang nggak usah kawin kamu. Enggak, bukan gitu sih. Emang kamu mau kawin? Bukannya enakan sendiri ya? Jadi ibu saya bukan tipe orang kayak pada umumnya orang di Indonesia yang maksain nikah. Ibu saya sangat open minded. Dia bilang ya kalau kamu mau kawin ya kawin aja, enggak juga nggak apa-apa. Eh apa ya? Ya biasa kalau tiap tahun tuh teman-teman dari komunitas tuh kan suka ngasih hadiah gitu, ngasih kue, ngasih apa, bunga, pokoknya ngasih macem-macem. Kadang ada yang beliin kado. Saya bilang nggak perlu lah gitu, saya nggak mau, dari sayang uangnya. Kue kita udah sangat sering makan kue, bukan nggak menghargai, tapi saya rasa dari kan udah kekumpul tuh uang, daripada beliin saya buat saya ngapain, saya udah sering makan kue, saya udah sering terima bunga. Maksudnya bukan tidak bersyukur, tapi kayaknya mendingan uang itu dikasih buat teman-teman atau kakek nenek yang lebih membutuhkan, yang lebih apa ya, lebih nggak mendapatkan sebanyak perhatian ke saya lah. Tapi kan bisa dikatakan ulang tahun ke seperti apa sih gitu kan artinya ulang tahun ini sendiri buat kamu? Aku udah nggak terlalu ngitungin angka ya, karena tiap tahun ya sampai kita mati nanti ya angka akan terus bertambah. Jadi sebenarnya bukan masalah angkanya nambah berapa, tapi bagaimana pendewasaan diri, bagaimana pikiran kita, bagaimana kita menjadi seorang yang lebih baik, menjadi seseorang yang lebih bermanfaat, menjadi orang yang lebih apa ya, bijaksana menanggapi banyak hal. Jadi bukan angka lagi sih, tapi lebih ke dalam diri sama ya kualitas diri ya sebagai manusia. Bisa dikatakan hari ini sendiri kan kayak berbau sama melihatnya seperti apa Pak hari ini sendiri happy dengan Ya maksudnya kalau selama ini kan mungkin kita berpikir yang nggak beruntung itu anak-anak kecil yang ditinggalkan orang tua, sama juga, tapi ini juga ada orang-orang tua, lansia yang juga ternyata ditinggalin gitu sama anak-anak mereka, dan mereka berkumpul di sini, dan alhamdulillah panti-panti jompo ini menampung mereka-mereka itu, dan ya mereka punya kesedihan yang sama juga. Mungkin kita bisa memberikan sedikit hiburan, itu aja sih. bisa dikatakan kayak membahagiakan juga Kak itu juga seperti apa sih Kak perasaan kalau nggak sendiri? Aku ngerasa sih sebenarnya lebih kayak ya apa ya, bertanggung jawab terhadap diri sendiri juga gitu, bahwa aku punya tanggung jawab sebagai manusia diriku sendiri ini. Ternyata aku nggak egois gitu, ternyata aku juga apa ya, bisa sedikit bermanfaat buat orang-orang lain gitu. Itu yang harus selalu aku ingat, yang harus selalu aku camkan, bahwa di dunia ini kita nggak sendirian gitu. Jadi ya aku bertanggung jawab bukan cuma ke orang lain, tapi ke diriku sendiri, bahwa hey Luna, lo harus tanggung jawab sama diri lo sendiri supaya lo bermanfaat buat orang lain gitu. Kak kemarin sendiri kan Mama ulang tahun dan Kak Luna sendiri menyempatkan waktu setiap kali ulang tahun pulang ke sana menemui Mama. Ya. Seperti apa Kak contohnya kemarin? Ya momen spesial ibu ya pasti kita coba untuk ada gitu, bahwa ya namanya nyenengin orang tua kan, apalagi di hari ulang tahunnya dia tuh kan, ya dia seneng aku juga seneng gitu. Jadi tentang Kak Luna sendiri seperti apa sih Kak usia Mama yang sekarang kan bisa dikatakan masih tetap bisa kerja keras seperti apa melihatnya Kak? Ya ya nggak seperti apa-apa sih, itu dia aja. Ya kita support aja, itu yang bikin dia bahagia, itu yang bikin dia bisa merasa hidup, ya kita support. Aku juga nggak mau terlalu manjain dia karena dia orangnya nggak bisa dikasih tahu. Jadi ya kita yang support dia, kita yang nyemangatin dia, dan kita yang nggak bisa kayak ibu jangan gini jangan gitu, nggak bisa gitu. Itu kan kehidupan dia. Jadi sebagai anak kita doain supaya dia tetap sehat aja, dia tetap happy dalam keadaan apapun, karena memang di usia aku dan di usia ibuku ini udah apa ya, yang namanya usia aku ini udah punya kehidupan juga gitu, tapi we try our best anak-anaknya to be apa ya, to support her, untuk selalu ada buat dia di momen-momen tertentu. Dan dia juga nggak mau kayak selalu kayak nempel sama dia juga, enggak ya, dia juga ada kerjaan. Dia bilang ya you live your life lah gitu. Enggak sih
Aku nggak pernah, ya kalau dia komplain mungkin baru kayak capek, ya udah jangan kerja terus dong ya, tapi udah dikasih tahu tetap begitu, jadi ya udah, ya suka-suka ibu lah, kalau yang penting ibu happy sehat gitu. Kak, bisa dikatakan apa sih, bisa dikatakan apa yang belum Kak Luna lakukan terhadap ibunya? Karena bisa dikatakan Apa yang aku belum lakukan? Itu mungkin tanya sama ibuku ya, aku nggak tahu. I think I've done a lot of things for her gitu, without her knowing juga sih. Tapi kalau dia tuh lebih kayak, kalau sama anaknya yang penting sehat, yang penting sehat. Kak, ini banyak titipan soalnya. Sejak kapan tidak papa sendiri sebagai bapak? Sejak kapan kamu umur berapa juga? Umur 12. Seperti apa sih maksudnya? Ditinggal ayah gimana nih Kak? Maksudnya dalam artian apakah ibunya bisa dikatakan tulang punggung dari dulu ya? Siapa? Meninggal ibu. Iya. Itu kenapa? Gimana tuh? Kalau Bapak ditinggalin bapak nih, Heeh. dan ibu sendiri sekarang nggak pernah menikah lagi. Apakah Iya. bisa dikatakan menjadi tulang punggung dari dulu sampai sekarang? Aku dari umur 18-19 udah nggak minta uang sama ibuku. Kakakku juga kayaknya dari umur 20-an udah nggak minta uang. Jadi memang ya dari ada orang tua aku masih lengkap ya dua-duanya. Memang yang seniman tuh bapakku gitu. Jadi ibuku yang run the business lah gitu. Maksudnya dia yang bekerja, bapakku tuh sebagai apa ya? Senimannya yang mensupport kerjaan ibuku gitu. Jadi ibuku dulu ada batik, ada garment lah ya. Jadi semua motif-motif yang dibikin sama ibuku tuh yang mahat bapakku gitu. Jadi kombinasi yang cocok lah berdua. Jadi memang bukan bapakku nggak ada terus ibuku jadi kerja, enggak. Emang keduanya adalah seorang pekerja gitu. Jadi memang pada saat bapak nggak ada tuh bukan menjadi lantas ibuku tulang punggung, emang dari awal kerja berdua gitu. Of course dari awal tulang punggungnya adalah kedua orang tuaku gitu. Jadi nggak misalnya nggak yang kayak ibu sekarang ya Kak? Kaget gitu ditinggal sama enggak, memang ibuku bekerja dari awal. Apa sih rahasia ibu tetap fit dan melakukan segala pekerjaan rumah sendiri gitu? Dia kenapa fit, karena dia ngerjain sendiri gitu, dia nyetir sendiri, dia semuanya sendiri, dia mandiri, dia masak sendiri. Ada pembantu, misalkan ada yang membantu di rumah ada, tapi itu lebih kayak buat nyuci, lebih buat bantu-bantu beres-beres. Tapi kayak kalau dia mau makan, dia masak sendiri, dia bikin sendiri, dia ke pasar sendiri sih. Jadi ya apa ya, mungkin karena dia juga orangnya sangat conscious terhadap kesehatannya. Dia masak tuh bukan yang masak-masak jenis masakan Indonesia yang goreng-goreng, minyak-minyak, apa-apa rebus, apa-apa cuma kayak sup-sup yang sayur gitu. Terus udah gitu nggak makan daging udah mungkin 40 tahun lebih gitu. Kalaupun protein paling dari ikan, itu juga jarang. Dia nggak makan daging lah, hewan-hewan gitu. Yang paling banter tuh proteinnya dari telur gitu. Jadi I think she lives, dia sangat apa ya, health consciousnya tinggi banget. Jadi I think I'm not really worried about kesehatannya dia gitu. Aku worried bertambahnya usia, kadang-kadang ya kayak kaki atau namanya itu udah umur ya gitu. Jadi kadang-kadang takutnya di situ karena udah pernah jatuh juga dan patah. Bisa dikatakan kemarin sendiri ada pesan dari mama kakak sendiri ini. Apa pesannya? Nah, misalnya ada nggak sih konsepnya harapan ibu untuk nasi? Oh, dia nggak pernah berubah, sehat aja. Orangnya sangat health conscious, jadi nggak pernah berubah. Terus ada wejang-wejang. Enggak, dia selalu cuma enggak, dia selalu anytime selalu ketemu aku bilang jangan minum es, jangan makan yang jelek, selalu tentang kesehatan. So aku berusaha sih untuk mengikuti semua keinginannya dia, terutama di bagian makanan, kesehatan gitu-gitu. Cuma ya kita tinggal di Jakarta, godaannya banyak banget ya, ada makanan-makanan yang kurang sehat. Ibu ini kan udah 70 tahun ya Kak, gitu kan. Tapi masih tetap kayak kelihatan umur yang nggak kelihatan ini banget gitu. Hanya di Indonesia yang 70 tahun itu dibilang tua sekali. Kalau di luar negeri, di Jepang, orang 90 tahun tuh masih kerja. Jadi cuma di Indonesia ini yang ngomong 70 tahun itu udah renta banget. Padahal itu kembali lagi ke mindset sih. Dan bawaan dari mudanya seperti apa. Kalau kita lihat di luar negeri,
Kenapa orang di luar negeri di Jepang? Karena banyak jalan. Maksudnya kan ART itu mahal, jadi apa-apa dikerjain sendiri. Itu yang bikin sebenarnya umur itu bukan kayak jadi suatu hambatan gitu. Jadi kayaknya hanya di Indonesia yang punya kayak, wah kalau udah punya cucu udah nenek-nenek gitu. Kalau udah 70 tahun udah nenek-nenek gitu. Padahal ya mohon maaf gitu. Saya ngeliat ibu saya tuh sama sekali nggak kayak orang 70 tahun. Kayak dia masih 50 tahun, cuma yang badannya aja aging gitu. Kak, ada nggak sih kayak bilang mau nikah atau ini memang nggak? No, ibu saya bilang nggak usah kawin kamu katanya. Enggak, bukan gitu sih. Emang kamu mau kawin? Bukannya enakan sendiri ya? Jadi ibu saya bukan tipe orang kayak pada umumnya orang di Indonesia yang maksain nikah. Ibu saya sangat open minded. Dia bilang ya kalau kamu mau kawin ya kawin aja, enggak juga nggak apa-apa. Ngapain nyusahin diri sendiri? Emang gampang kawin, dia bilang gitu. Karena sudah penasaran. Kak, satu lagi nih soal Kamila sendiri ciptain lagu buat Maksudi Gunung Perahu. Seperti apa? Hah? Emang iya? Ya, kan tanya. Enggak. 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 Tidak pernah menciptakan lagu. Saya bukan pencipta lagu, saya bukan penyanyi, saya bukan musisi. Ya, mungkin menciptakan kayak kata-kata kali Kak, atau ungkapan-ungkapan. Enggak. Aku mengungkapkan kecintaanku terhadap alam dan Indonesia tepatnya. Oke, thank you. Thank you. Opening aku musim dulu ya. Nah,